Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur buat semua sedulur channel Rajo Sumenanjung. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan jangan lupa selalu subscribe, share, dan komen. Sedulur sekalian, untuk kesempatan siang hari ini saya ingin mengijazahkan sebuah keilmuan yang sering disebut dengan ilmu titen. Ilmu titen, apa maksud dari ilmu titen? Ilmu titen maksudnya adalah ilmu sebuah pengetahuan yang didapat seseorang dari sebuah kejadian atau pengamatan kepada sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan kejadiannya pun selalu sama dan serupa dan dibenarkan oleh banyak pihak. Maka ini disebut dengan ilmu titen. Ketika kita berbicara di mana logika dari ilmu titen, wallahu alam, karena hanya Allah yang maha memiliki segala ilmunya. Sedulur sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan buat sedulur-sedulur sekalian dengan hak dan sempurna sebuah keilmuan untuk membantu istri ataupun tetangga ataupun sanak saudara, siapapun orang-orang di sekitar Anda yang sulit untuk melahirkan. Maka di sini semua orang bisa melakukannya dan semua orang pasti bisa melakukannya tanpa ritual, juga tanpa sesaji dan lain sebagainya yang memberatkan. Karena ilmu ini sudah ditajribkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi di sini bagaimanakah cara yang akan saya bagikan kepada seluruh sekalian? Yang pertama, banyak orang yang kesulitan untuk melahirkan sehingga kadang mengambil jalan pintas, yaitu bedah sesar. Terkadang membutuhkan waktu yang lama, mengantri ataupun dan lain sebagainya karena kondisi yang belum siap atau lain sebagainya. Ya, mungkin bisa membantu. Keilmuan ini bisa sedikit membantu tentang masalah-masalah tersebut. Tapi ada juga yang memang sudah direncanakan untuk disesar. Apakah saya menyalahkan? Tidak. Ya, karena itu hak masing-masing. Silahkan untuk memberikan pilihannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan saat ini, yang saya ijazahkan kepada rekan-rekan sekalian, ya, ada manfaatnya. Jadi buat rekan-rekan sekalian, ya, ini caranya adalah sederhana sekali. Sedulur sekalian, silakan cari bambu. Nah, cari rumpun bambu, kemudian di situ bambu apa saja.
Kemudian di situ ada pucuk daun yang muda. Biasanya di dalam bambu itu di pucuknya itu ada pucuk daun yang muda. Saya bilang pucuk daun, bukan pucuk bambu ya. Pucuk daun yang muda itu silahkan dicabut sebanyak 5 lembar. Nah, itu kan jangan kurang, jangan lebih. Dan dalam 5 lembar itu ketika kita cabut di pucuknya itu kan ada kayak putih muda yang diusahakan jangan sampai putus ya, kelima-limanya jangan sampai putus. Kemudian silahkan kelima tangkai ini tadi Anda minumkan, Anda makankan, berikan makan kepada seseorang yang susah untuk melahirkan. Untuk dimakan seberapapun, 1 kali kunyahan lah, sekunyahan. Jadi terserah mau motongnya, menggigitnya seberapa, yang penting kelima ini kena semua. Nah, jadi digigit, dipotong, dikunyah, ya lebih banyak lebih bagus. Dikunyah, silahkan untuk dikunyah. Kemudian setelah itu ditelan, didorong pakai menggunakan air putih biasa. Hanya cukup itu saja. Apakah ada lapalan-lapalan atau mantra? Cukup doa di dalam hati, meminta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam melahirkan dan diberikan keselamatan kepada ibunya dan si jabang bayinya. Hanya cukup itu saja. Insya Allah dalam kurun waktu 10 sampai dengan 15 menit bayi akan lahir dengan sangat mudah. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mengkarenakan pada demikian, ilmu ini sebenarnya bukan hanya sekedar karangan, tapi pada masa-masa dulu, mengapa ilmu ini hadir? Karena saya dulu dapat dari seseorang yang memang sangat kejawen sekali, jadi membagikan ilmunya kepada saya. Saat dulu mbahnya itu pernah punya ternak yang saat itu sulit untuk melahirkan. Jadi ternak itu biasanya seharusnya kepalanya dulu, itu kakinya terlebih dahulu yang terus. Itu sampai beberapa waktu, dan akhirnya di belakang rumah, kalau dulu pada zaman dulu itu kan sering di belakang rumah itu bambu, karena bambu pada zaman dulu bukan hanya sekedar dibuat tanaman saja, cuman bambunya bisa dibuat dinding rumah, bisa dibuat pagar, kemudian banyak manfaatnya pada masa-masa itu. Maka setiap rumah, setiap orang pasti di halaman rumah, di setiap pekarangannya pasti memiliki meskipun hanya satu rumpun bambu. Nah, jadi ketika si hewan peliharaannya tadi merasa kesulitan, maka mencoba merangkak untuk mendekati bambu ini tadi. Nah, jadi ketika pas sampai di bambu ini, ternaknya ini mulai memakan daun bambu itu. Nah, mulai memakan daun bambu. Setelah dia makan secukupnya, hanya dalam satu kunyahan saja, mana yang cukup dia kunyah, tidak lama dia bisa melahirkan dengan selamat, melahirkan bayi sapi yang memang sudah keluar kakinya terlebih dahulu tadi, itu dengan selamat. Nah, jadi sejak itu beliau sering ketika ternaknya akan melahirkan, atau bahkan anaknya sendiri, bahkan sampai kepada orang yang membagikan ilmu ini kepada saya, sampai kepada beliau, itu tetangga dan lain sebagainya,
ketika memang meminta tolong pada keluarga beliau untuk bisa membantu proses kelahiran, hanya semacam itu. Nah, ini ilmu ini cukup hanya saya bagikan buat rekan-rekan sekalian secara gratis. Saya ikhlas lahir batin. Mohon sini karena yang kita pakai wasilah adalah juga tanaman ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa untuk tetap selalu berdoa kepada Allah, niatkan hanya kepada Allah segala urusan, dan Allah juga yang maha mengabulkan setiap doa. Ya, mungkin itu dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaatnya silahkan subscribe, like, dan share channel ini. Dan ketika dirasa memang belum bermanfaat buat seluruh sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mampir ke channel kami Rajo Semenanjung. Saja, terima kasih. Saya Rajo Semenanjung. Ada hilaf, salah atau kata yang kurang berkenan di hati sedulur sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.